Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dalam ibadah online GKPB MDC Purwokerto. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dan diberkati. Saya mengajak setiap saudara menyiapkan hati kita untuk beribadah, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Markus Simanjuntak. Minggu ini kita akan menerima pengajaran firman Tuhan dengan tema Do Big Things, melakukan perkara besar. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, berkat, penyertaan, dan pemeliharaanmu dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi yang hendak mengikuti ibadah online ini, kiranya Tuhan memberikan kesungguhan hati untuk setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu dalam ekonomi, studi, pekerjaan, dan usaha. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap mereka. Di tengah pandemi COVID ini, Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang dinyatakan positif, Tuhan. Kami percaya Kau yang menyembuhkan dan memulihkan, Tuhan. Dan berdoa juga untuk mereka yang sehat, Kau yang selalu melindungi dan menjaga mereka. Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini, biarlah Kau yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Biar kita rasakan jamahan Roh Kudus di hidup kita. Yes, thank you Lord. Haleluya. Ku rindukan Kau
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau penolong dan penghiburku,
Tuhan, Allah penyembuh. Kau Jehovah Rafa, Kau Allah yang sanggup menaklukkan segala penyakit. Kau Tuhan yang sudah menanggung setiap penyakit kami. Kau Tuhan yang sudah menanggung setiap kelemahan tubuh kami. Kau Tuhan yang sudah menanggung dosa kami Tuhan. Biar pengorbananmu Tuhan tidak sia-sia lewat hidup kami. Kami mau percaya, kami mau saksikan bahwa Engkau Tuhan sudah menang di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu membawa kemenangan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biar kami melangkah seturut dengan apa yang Kau mau. Biar hidup kami terus Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat MDC Purwokerto yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu kepada kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Dan hari ini kita akan menutup seri The Power of Faith yang kita sudah belajar selama bulan Juli ini dengan satu judul yang akan menantang dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memuliakan Tuhan, yaitu Do Big Things, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dan teks kita dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan 14, dan saya akan membacakannya dari terjemahan langsung dari bahasa aslinya. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja yang percaya kepadaku, pekerjaan yang aku lakukan akan dia lakukan juga. Dan pekerjaan yang lebih besar dari ini akan dia lakukan, karena aku pergi kepada Bapa. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, itu akan aku lakukan, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah kebenaran ini akan sungguh membangkitkan iman kami, tetapi juga akan membuat kami menjadi pelaku firman, dan hidup kami diubah, dan melalui kehidupan kuasa Kristus yang ada dalam kami mengalir kepada banyak orang, dan akan memberkati bagi kemuliaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, konteks daripada ayat ini adalah Yesus sedang makan malam bersama dengan murid-muridnya sebelum dia akan disalibkan. Dari pasal 13, 14, 15 sampai 16 berbicara begitu banyak tentang perjumpaan dan pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia akan disalibkan. Dan dia berbicara tentang juga janji akan Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya untuk menyertai mereka. Nah, kembali lagi di sini ia menekankan kepada percaya. Nah, kata percaya bukanlah sebuah kata benda ya, kepercayaan, tetapi percaya di sini adalah sebuah aktivitas, sebuah kata kerja. Percaya artinya kita melakukan, bertindak dan mempercayakan diri kita kepada sesuatu, dan objek daripada iman kita tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri. Jadi objek iman kita, waktu kita melakukan iman kita ini bukan untuk kita mendapatkan sekedar kemakmuran, kesembuhan, mujizat, hal-hal yang baik, tetapi kita berfokus kepada Kristus pribadi dan karyanya. Dan karena itu, ketika Yesus berbicara tentang percaya kepada Yesus Kristus, dia mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa apapun yang kamu lakukan, hendaklah semua objeknya, pusatnya, berporos hanya kepada Kristus, firman-Nya, karyanya, dan juga sifat serta tujuan yang dia berikan kepada kita orang percaya dan juga gerejanya.
Nah, jadi di sini setiap pekerjaan-pekerjaan mujizat yang Yesus kerjakan, tanda-tanda ajaib yang Yesus kerjakan selama dia di bumi, itu semua adalah melekat dengan pribadi Yesus. Dengan kata lain, mujizat yang Yesus kerjakan itu adalah seperti rambu penunjuk jalan yang akan menunjuk kepada siapa sebenarnya pelakunya itu. Siapa sebenarnya yang akan diberitakan. Siapa sebenarnya yang mau disampaikan. Dan tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri. Jadi kalau kita membawa kuasa iman dalam hidup kita, tidak bisa dengan iman kepada diri kita, dengan iman kepada positive thinking, dengan iman kepada hal-hal yang kita rancang untuk kita berpikir dengan begini saya akan melakukannya. Tidak. Iman kita harus didasarkan hanya kepada Kristus dan karyanya. Nah, jadi Yesus mengingatkan kita terus juga untuk beriman. Nah, dalam ayat 12-14 ini, Yesus mengingatkan akan hasil atau keberbuahan yang dapat diperoleh oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kata siapa saja di sini berarti tidak terbatas hanya kepada para murid-murid yang pada waktu itu, para rasul-rasul yang pada waktu itu mendengar perkataan Yesus. Ini berarti siapa saja yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus, kepada firman, mereka akan bisa menikmati keberbuahan yang Yesus janjikan. Dan janjinya hebat sekali. Yesus mengatakan apa? Siapa saja yang beriman kepadaku, pekerjaan yang aku lakukan, dia juga bisa lakukan. Wow. Bahkan kemudian ditambah lagi, pekerjaan yang lebih besar daripada ini, daripada pekerjaan yang Yesus kerjakan, maksudnya akan dia lakukan. Wow, ini sebuah janji yang kelihatannya, aduh mungkin gak sih Tuhan? Is it too good to be true? Terlalu bagus untuk dinyatakan? Tetapi saudara-saudara, ini makna ini jangan disalahartikan. Karena ayat ini berarti mereka akan sanggup melakukan yang dijanjikan Yesus bukan karena mereka lebih hebat dari Yesus. Jadi kalau kita melakukan hal yang lebih besar daripada apa yang dicatat di dalam Injil tentang pelayanan Yesus di dunia, bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus atau kita lebih spektakuler dari Yesus. Tapi sebenarnya janjinya sederhana. Dia katakan apa? Karena aku akan pergi ke Bapa. Nah, nanti kita akan melihat ini sebagai clue. Alasan kenapa dia menjanjikan ini. Dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan, ini berarti tidak terbatas hanya kepada konteks pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus di kamar atas waktu dia bertemu dengan murid-muridnya. Pertama, pekerjaan-pekerjaan ini adalah apa? Dia memperlihatkan kerendahan hatinya. Dia membasuh kaki murid-murid. Di dalam ayat Yohanes 13 ayat 15. Lalu kemudian Yesus juga mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini adalah apa? Memperlihatkan kasih mereka satu sama lain. Jika engkau saling mengasihi, orang akan tahu, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Bukan cuma itu. Tetapi juga di dalam Yohanes 14 ayat 10, bahwa Yesus ingin perkataan-perkataannya itu juga disampaikan kepada banyak orang. Jadi, itu tiga konteks yang sedang ada pada keadaan itu. Kerendahan hati, membasuh kaki satu sama lain, memperlihatkan kasih satu sama lain, dan juga memberitakan perkataan Kristus. Nah, kalau gitu, gimana dengan mujizat-mujizat Yesus? Nah, tentu saudara, kalau kita hitung sekarang ini, dari mulai tahun 30 Masehi, gereja lahir, sampai sekarang, berarti sudah lebih dari hampir 2000 tahun, saudara, gereja ada. Tentu kalau kita akumulasi, pastilah pekerjaan yang Yesus kerjakan tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh gereja di seluruh muka bumi pada waktu itu. Ya, cuma Yesus 3,5 tahun, kita 2000 tahun. Tentu tidak sebanding dalam bicara kuantitas. Tentu juga tidak mungkin artinya bahwa kita ini melakukan pekerjaan yang lebih supernatural, lebih spektakuler daripada Yesus. Mana ada lagi yang bisa membandingkan dengan karya Kristus yang membangkitkan Lazarus, membangkitkan orang mati, bahkan merubah air menjadi anggur. Kelihatannya tidak mudah untuk dikalahkan oleh manusia biasa manapun. Jadi kalau begitu, apa maknanya?
dasar dari janji Yesus ini adalah karena dia akan pergi ke rumah Bapa. Artinya, setelah nanti Yesus mati di kayu salib, dikubur, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia dimuliakan, maka pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan, yang murid-murid kerjakan pada waktu mereka bersama Yesus, tiba-tiba akan mendapatkan sebuah lembaran baru. Mereka akan mendapatkan kekuatan dan sebuah kesempatan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Jadi artinya begini, pada waktu murid-murid ini bersama Yesus, pekerjaan yang dilakukan oleh murid-murid ini tidak mungkin bisa lebih besar daripada Yesus. Tidak mungkin. Kenapa? Banyak perkataan-perkataan Yesus yang mereka nggak ngerti, yang belum disingkapkan. Banyak perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan tidak sebanding dengan yang mereka kerjakan. Padahal mereka juga diberikan empowerment, pemberdayaan, diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Selama Yesus ada loh. Ingat waktu Yesus mengutus 70 murid-murid itu? Masih kan? Berarti ada pekerjaan-pekerjaan mujizat yang mereka lakukan. Tetapi tidak sebanding dengan apa yang Yesus kerjakan. Kalau begitu, apa maksudnya? Artinya bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika Yesus naik ke sorga dan dipermuliakan, maka sejak saat itu, apalagi dengan dicurahkannya Roh Kudus, maka sejak saat itu, Yesus sudah pergi kepada Bapa, Roh Kudus sudah tinggal bersama dengan murid-muridnya, maka perkataan-perkataan Yesus yang selama ini tidak dimengerti, disingkapkan kepada orang-orang percaya. Dimulai dari rasul-rasul, semua orang-orang percaya di dalam gereja Tuhan yang tekun di dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam kitab para rasul, sampai sekarang saudara dan saya. Kita mendapatkan pewahyuan yang tidak dimengerti bahkan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama. Wow, luar biasa hebatnya. Nah saudara-saudara, juga ketika Roh Kudus turun kepada kita, Dia memampukan dari murid-murid, para rasul-rasul, sampai kepada jemaat pertama, sampai kepada kita sekarang ini. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus tentukan untuk kita lakukan karena pemberitaan Injil. Bukankah Yesus mengatakan, kalau kamu memberitakan Injil, maka tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Berarti bahwa Tuhan memang menginginkan kita melakukan perkara-perkara mujizat. Tentu saya katakan tadi, tidak ada yang bisa membandingkan dengan mujizat Yesus. Tetapi, kita sekarang bisa mengerti ada satu chapter baru, ada sebuah perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kita, kepada gerejanya. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Haleluya. Karena apa? Karena kuasa Yesus tinggal pada kita. Karena firman yang Dia tetapkan itu, firman itu akan menjadi kenyataan. Kuasa yang Yesus berikan untuk melahirkan orang, menghidupkan orang dari kematian. Saya percaya bahwa Yesus tidak datang hanya untuk membuat orang menjadi lebih baik, tetapi membuat orang mati bangkit. Orang yang sudah mati pengharapannya, mati relasinya dengan Tuhan, bangkit dan menjadi manusia baru. Dan luar biasanya kuasa itu ada pada kita dan dipercayakan kepada kita, lalu bekerja mengalir melalui kita. Wow, tidak peduli saudara, apakah kita sudah lama lahir baru atau masih baru dalam Tuhan, apakah kita berpendidikan teologi tinggi atau masih hanya ikut deka saja, tetapi saya percaya bahwa ini yang Tuhan janjikan. Hikmat yang ada pada Yesus, yang bisa memulihkan relasi-relasi yang hancur pada waktu itu, juga tinggal pada kita dan mengalir untuk membawa kesembuhan kepada relasi-relasi yang kita layani. Kuasa dari Kristus, kasih-Nya yang tinggal pada kita akan membuat orang-orang yang tertolak akan mengalami pemulihan. Pernikahan-pernikahan yang hambar akan penuh lagi dengan sukacita seperti mendapatkan anggur baru, punya kesegaran. Mereka yang pahit, mereka yang getir karena kedukaan, karena
ditinggalkan oleh keluarga mereka yang dikasihi, akan beroleh penghiburan di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena Roh Kudus yang sama pada Yesus Kristus tinggal pada saudara dan saya. Dan yang kedua, ayat 13 dan 14, bahwa hasil daripada pekerjaan yang hebat ini bukan hanya karena Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, tetapi juga adanya doa permintaan orang-orang percaya kepada Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa hasil dari kita berdoa dalam nama Yesus membuat kita menaruh iman kita kepada Kristus bahwa Dia akan menjawab doa kita. Kita menaruh iman kita bahwa Yesuslah penggenapan dari doa kita. Karena dikatakan, aku akan melakukannya kepada kamu. Aku yang akan menggenapinya. Jadi Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kita, Dia juga akan membuat itu terjadi melalui kita. Jadi bukan hanya dalam kita, tapi melalui kita. Untuk kemuliaan Bapa di surga. Artinya saudara-saudara, sekalipun keadaan kita yang lemah ini, yang kelihatannya masih banyak hal-hal yang kita perlu perbaiki. Tetapi ternyata ketika kita mau taat dan melakukan, bersedia melangkah dengan iman untuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan membuat pekerjaan itu diteguhkan dengan keberhasilan. Satu kali di sebuah kapal selam pada waktu Perang Dunia Kedua, di mana kapal selam Amerika ini tiba-tiba dihantam oleh bom bawah laut itu oleh tentara Jepang, dan kemudian mereka ada yang terluka karena itu. Dan di tengah-tengah kondisi yang terbatas, saudara tahu bahwa kapal selam itu kan kecil, sempit, terbatas, dan tidak ada dokter pada waktu itu. Yang ada adalah pelaut-pelaut yang pernah mendapatkan pendidikan medis di dalam peperangan. Lalu apa yang terjadi? Mereka harus mengoperasi salah seorang teman mereka yang terluka, kena pecahan. Akhirnya yang terjadi adalah mereka memakai apa saja, sendok ditajamin gitu ya, lalu dijadiin pisau gitu, lalu dibakar, lalu semua dipotong, dan akhirnya mereka menjahit bahkan dengan baja yang ditipisin, lalu kemudian dikasih benang dan pakai kabel. Waduh, pokoknya susah banget. Ini kayaknya kacau deh ini hasilnya. Banyak orang berpikir, wah ini bakalan mati deh nih orang yang dioperasi. Tapi saudara tahu, sampai perang berakhir, sampai kemudian dia mendapatkan perawatan, orang ini masih hidup 14 tahun setelah perang, masih bisa tetap berhasil dan dia tetap sehat. Operasi tidak mengalami gangguan apa-apa. Padahal dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlatih. Maksudnya tidak memang betul-betul berizin sebagai seorang dokter yang melakukan semua itu. Tidak profesional, karena mereka adalah profesional pelaut, bukan profesional medis. Tetapi apa yang mereka kerjakan itu memberi dampak. Dan saya percaya hal yang sama dengan kita. Ketika kita dalam kondisi sepertinya merasa saya belum terlatih terlalu banyak, belum terlalu diperlengkapi, jangan pakai alasan itu untuk kita mengatakan, aduh aku nggak bisa dipakai Tuhan. Aku nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tidak saudara. Justru inilah waktunya bagi kita. Untuk kita melihat Kristus yang ada pada kita. Dikatakan bahwa dialah pengharapan kemuliaan. Dialah pengharapan kemuliaan bagi dunia ini. Dan kita adalah orang yang dipanggil untuk melakukan itu. Hari ini kita diundang. Saudara bisa melihat bahwa apa yang kita kerjakan sebagai jemaat di Purwokerto, gerakan memberkati dan mengasihi kota. Kita bisa melihat bagaimana begitu banyak orang-orang saat ini yang memerlukan jamahan kasih karena efek pandemik ini, saudara. Dari mulai gerakan memberkati kota, memberi makan begitu banyak orang setiap minggu mungkin. Dan juga bahkan orang-orang yang mengalami dampak ekonomi karena pandemik ini. Atau bahkan dampak emosional, kehilangan keluarga yang dikasihi. Hari ini kita masih bisa melakukan sebagai gereja. Kita masih bisa melakukan dengan kondisi yang terbatas. Injil tidak terbatas, saudara-saudara.
Karena kuasanya tinggal pada kita itu melampaui batas-batas kelemahan. Dan juga saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang di dalam kita ini, dalam kita murid-murid Kristus, dipakai juga untuk bisa tetap menjadikan murid, memberitakan Injil, menanam jiwa-jiwa ini tertanam di dalam iman, tertanam dalam firman, tertanam di dalam gereja Tuhan, tertanam di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Dan juga kita terus bisa melakukan pelayanan dari rumah ke rumah, mendoakan rumah ke rumah, melihat pemulihan terjadi dalam keluarga. Karena Kristus telah memanggil kita untuk melakukan semua ini. Inilah waktunya bagi kita saudara-saudara, jemaat Tuhan. Inilah waktunya untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi Kristus. Karena Dia yang sudah kembali, Dia memberikan kepada kita Allah Roh Kudus yang menyertai kita dan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan sehingga namanya diberitakan dan dimuliakan. Gereja Tuhan, inilah menjadi waktu kita bangkit, bertindak di dalam iman, dan kuasa firman Tuhan akan membuat segalanya tidak menjadi sama lagi. Bapa di surga, aku mengucap syukur pada pagi hari ini, bahwa kebenaran firman-Mu ini akan mendorong kami, bahwa kami tidak ditinggal sendirian, tetapi kami percaya bahwa Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Bukan hanya sekedar menyertai kami, tapi bekerja melalui kami, di dalam kami, untuk kemuliaan Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini bukan hanya kami mengerti firman-Mu Tuhan, tetapi kami mampu melakukan firman-Mu, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Engkau sudah siapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sedang memberkati jemaat-Mu untuk terus dipakai menjadi alat memberkati kota Purwokerto dan sekitarnya. Sampai Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu menyertai. Dan firman Tuhan berkata kepada jemaat Purwokerto bahwa Engkau akan melihat apa yang Engkau lakukan ini mulai melebar sampai ke Purbalingga, sampai kepada kota-kota sekelilingnya. Dan Engkau akan mulai melihat bagaimana Kristus mulai bekerja dan memulihkan. Dan setiap orang-orang yang mengalami kegetiran, kepahitan, pemulihan akan terjadi, kata Tuhan. Karena Aku sedang memberikan kepada engkau roh yang menyegarkan setiap hati yang lemah pada saat ini, menguatkan. Dan Aku mengurapi perkataan-perkataan yang keluar, bahkan yang keluar dari orang-orang muda sekalipun, kata Tuhan. Aku akan mengurapi itu dan memberikan efek yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dan seluruh pastoral tim dan seluruh pengerja dan jemaat untuk percaya bahwa apa yang mereka kerjakan pada saat masa sulit ini, Tuhan, akan berkembang dan bahkan menjadi bertumbuh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Saya meyakini setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Markus Simanjuntak. Tuhan memberkati pelayanan Pastor Markus, dan biarlah setiap kita mengaminkan setiap kebenaran firman Tuhan. Waktu kita memiliki iman, maka kita sanggup mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Mari saudara, saya berdoa sepanjang minggu ini ke depan, bahkan sepanjang waktu hidup kita ke depan, kita bisa melakukan hal yang jauh lebih besar dan benar-benar mengalaminya secara pribadi. Mari kita akan akhiri ibadah kita, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Jemaat Tuhan, terimalah segala berkat-Nya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
change